Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mara Pranisa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab 5 yaitu networking pada VMware. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah reset MAC address pada VMware, NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan LAN segment. Di video kali ini kita akan mencoba reset MAC address. Kalian bisa buka VMware-nya. Nah, di sini sudah ada 3 Ubuntu. Ubuntu yang import adalah hasil import dari Ubuntu server, dan Ubuntu clone adalah cloningan dari Ubuntu server, dan yang Ubuntu ini adalah servernya. Kalian bisa klik network adapter, lalu advance. Nah, di sini MAC address-nya berakhiran 8F-A7. Kita klik OK. Kita lanjut ke Ubuntu clone. Network adapter, advance. Nah, di sini MAC address-nya berakhiran 2F57. Kita klik OK. Sekarang kita akan ke Ubuntu import. Network adapter, lalu advance. Nah, di sini MAC address-nya berakhiran CA1C. Nah, ketiga Ubuntu saya ini memiliki MAC address berbeda ya teman-teman. Tetapi jika kalian ada Ubuntu yang memiliki MAC address yang sama, kalian bisa klik saja generate. Nah, nanti di sini MAC address-nya akan berganti. Kita klik OK. Nah, materi yang kedua adalah NAT adapter. Kalian bisa lihat di sini bahwa network adapter kita menggunakan NAT. Kalian bisa lihat di VMware-nya. Kalian bisa klik edit, lalu virtual network editor. Nah, secara default ada VNet 8. Lalu kita bisa ke control panel, lalu buka network and internet. Network and sharing center, change adapter setting. Bisa kalian lihat di sini bahwa kita memiliki interface VNet 8. Di sini kalian bisa klik lalu details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.152.1. Selanjutnya kalian ke Ubuntu pertama. Kita buka. Kita login, lalu di sini kita ketikkan IP address, enter. Bisa kalian lihat di sini IP address-nya yaitu 192.168.152.133. Lalu pada Ubuntu clone kalian bisa klik. Di sini kita login, lalu ketikkan IP address. Kita enter. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.152.134. Jadi berbeda ya dengan Ubuntu yang pertama. Kalian bisa mereset atau merequest kembali dengan sudo dhclient -r ins33. Saya akan coba ke Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. dhclient -r ins33. Kita enter. Kita masukkan password. Lalu kalian bisa ketikkan lagi sudo dhclient ins33, lalu enter, lalu ketikkan IP address. Nah, di sini sudah ada ya IP address-nya. Bisa kalian lihat di sini kita sudah mendapatkan IP address baru. Tetapi di sini IP address yang saya dapatkan itu double, maka saya akan ketikkan sudo netplan apply. Kita enter, lalu IP address. Nah, di sini sudah ada IP address-nya ya, yaitu 192.152.135. Lalu lakukan juga ke Ubuntu yang clone. Nah,
Di Ubuntu yang clone ini sudah ada ya IP-nya, yaitu 192.168.152.136. Lalu untuk ping yang Ubuntu pertama, saya akan coba ping google.com. Kalian bisa lihat di sini bahwa Ubuntu-nya sudah disetting ke internet. Saya akan coba ping ke Ubuntu yang clone. Di sini kita ping google.com. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba ping Ubuntu yang kedua ke Ubuntu yang pertama. Kita ping 192.152.135. Kita enter. Bisa kalian lihat di sini sudah bisa terhubung ke Ubuntu yang pertama. Kemudian sekarang saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua. 192.152.136. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa saling terhubung ya. Sekarang saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama ke host OS. Kita ping 192.168.152. Bisa kalian lihat di sini bahwa ini tidak bisa karena VM ke OS mempunyai fitur yang namanya Windows Firewall. Jadi jika kalian ingin mencoba, kalian harus menonaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Tetapi jika kalian pindah ke host OS ke VM, itu pasti bisa. Caranya kalian bisa buka command prompt, lalu kalian bisa ping VM-nya. Bisa kalian lihat di sini pingnya berhasil ya. Sekarang kita akan coba ping ke Ubuntu yang clone. Lalu di sini juga sudah bisa ya. Lalu kita akan ke materi selanjutnya, yaitu bridge adapter. Pada bridge adapter kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita langsung terhubung ke WiFi. Kemudian kalian bisa langsung buka control panel, lalu network and internet, network and sharing center, change adapter setting, lalu kita pilih yang WiFi, lalu details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.210.132. Nah, nanti bridge network akan menghubungkan dari VM ke interface laptop. Misalkan Ubuntu 2 seolah-olah akan terhubung ke WiFi A. Nah, otomatis VM akan dapat IP dari WiFi tersebut. Dan jika kemudian ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, nanti otomatis laptop lain akan terhubung ke VM kita. Oke, di sini kita buka VMware, kita pilih yang Ubuntu, lalu network adapter, lalu di sini kita close terlebih dahulu, lalu klik edit virtual network editor, lalu pilih yang change setting. Di sini kita pilih yang bridge network, lalu di sini kita pilih yang Realtek, lalu apply, lalu kita klik lagi yang Ubuntu pertama, network adapter, lalu di sini kita pilih yang bridge, lalu oke. Kita bisa buka. Di sini kita ketik sudo client ins33, kita masukkan password, IP address. Oke, di sini seolah-olah terhubung ke interface bridge. Lanjut ke materi keempat, yaitu host only adapter. Perhatikan topologi pada gambar di sini. Jadi konsep host only adapter pada VMware di sini hampir sama dengan konsep pada VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual mesin kita pada host OS. Nah, jadi untuk host only adapternya berfungsi agar virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Kita ke control panel, lalu network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting,
Di sini terdapat dua VNet, yaitu VNet 1 dan VNet 8. Untuk VNet 8 itu khusus NAT, sedangkan VNet 1 itu untuk host only adapter. Kita lihat IP-nya. Kita klik details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.40.1. Nah, nanti pada VM kita otomatis akan mendapat IP 192.168.40.x. Lalu kita close. Kita langsung buka VMware, lalu klik edit, lalu virtual network editor. Nah, di sini terdapat name atau secara default VNet 2 itu untuk host only adapter dan VNet 8 itu untuk NAT. Nah, di sini kita klik yang Ubuntu network adapter. Nah, kalian bisa klik yang host only. Lalu kita klik OK. Lalu kita open. Nah, di sini teman-teman bisa realize IP address-nya dulu dengan komen sudo dhclient -r ins33. Kita masukkan password, lalu ketik lagi sudo dhclient ins33. Kita masukkan IP address. Nah, di sini sudah ada IP-nya yaitu 192.168.40.129. Lalu kita coba cek pada Ubuntu yang kedua. Nah, di Ubuntu clone ini terdapat IP 192.168.40.128. Nanti otomatis VM kita bisa terhubung ke host OS laptop kita, tetapi karena adanya firewall itu maka tidak bisa. Jadi kita bisa coba ping dari host OS. Teman-teman bisa ping Ubuntu 1 atau 2. Nah, ini saya ping Ubuntu 1. Nah, di sini host OS bisa berkomunikasi pada Ubuntu 1. Lalu kita coba juga pada Ubuntu kedua. Nah, di sini dia juga bisa. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu LAN segment. LAN segment ini seperti internal network, cuma internal net itu sebutan di VirtualBox. Oke, jadi ini topologinya ini sama seperti di VirtualBox. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan. Kalian bisa masuk dulu ke VMware-nya. Lalu di sini kita ke Ubuntu yang pertama, lalu network adapter. Lalu di sini kita pilih yang LAN segment. Nah, di sini saya akan menamainya Maura Network. Kita klik OK, lalu pilih yang Maura Network. Lalu klik OK. Nah, pada Ubuntu 2 juga kita lakukan hal yang sama. Network adapter. Sini kita pilih LAN segment. Lalu di sini kita pilih yang Maura Network. Kita klik OK dan kita juga akan melakukan. Sini kita pilih yang LAN segment. Lalu pilih yang Maura Network. Lalu klik OK. Kita akan membuka semua virtual mesinnya. Oke, sekarang seharusnya ketiga VM ini sudah saling terhubung, tetapi di sini tidak ada DHCP server, jadi kita harus konfigurasi semua VM dengan cara manual. Oke, sekarang kita mulai dari Ubuntu yang pertama. Di sini kita ketikkan sudo nano etc netplan, kita enter, kita masukkan password. Oke, jadi di sini DHCP-nya kita ganti no, lalu enter, ketik spasi hingga lurus ke DHCP, lalu ketikkan addresses, lalu ctrl-x y, lalu enter. Di sini kita ketikkan sudo netplan apply. Kita ketikkan IP address. Bisa kalian lihat di sini IP-nya sudah benar ya, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kita lakukan juga pada Ubuntu yang kedua. Di Ubuntu clone ini saya akan kasih IP 192.168.1.24.
192.1.2/24. Nah, di sini juga benar ya IP-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Kita lakukan juga pada Ubuntu yang ketiga.